Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari kita memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami kehidupan, menuntun hidup kami setiap hari. Sungguh Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, agar kami boleh tetap teguh berjalan di jalan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh memahami akan sabda-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 5 ayat yang kelima yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini. Lukas 5 ayat yang kelima, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sedemikian firman Tuhan, Lukas 5 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan kita ataupun rencana-rencana kita, yang kita harapkan adalah yang terjadi, yang terbaik seperti yang kita harapkan. Apa yang kita tujukan, kita raih. Dan jikalau bekerja, kita beroleh keuntungan, bukan kerugian, atau tidak menghasilkan apa-apa. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, di tengah-tengah pekerjaan kita yang tidak membuahkan hasil apapun, padahal kita telah bekerja seharian, bekerja terus-menerus tetapi tidak membuahkan hasil, mungkin ada rasa kecewa, amarah, kesusahan yang kita rasakan. Seperti yang dirasakan oleh Simon juga, seorang yang sudah ahli menjadi seorang nelayan, yang sudah tahu daerah mana, di mana, dan pada saat kapan ketika menebarkan jala akan mendapatkan hasil. Tetapi dalam satu malam-malaman dia sudah berupaya untuk menangkap ikan, menebarkan jalanya, tidak mendapatkan apapun. Saudara-saudari, tentu dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan kecewa, ketika Tuhan Yesus datang mengatakan kepada Simon, "Simon,
supaya Simon menebarkan jalannya kembali, bisa jadi dia mengatakan, aku sudah 1 malam-malaman menebarkan jalaku, tetapi aku tidak membuahkan hasil. Bisa saja dengan amarah dia menjawab Tuhan Yesus. Tetapi Simon berbeda. Meskipun dia sudah 1 malaman menjala ikan tapi tidak mendapatkan hasil, dia tahu di daerah mana, pada saat kapan dia harus menebarkan jalannya tapi tidak membuahkan hasil. Ketika Yesus menyuruh dia, memerintahkan dia untuk kembali dan menebarkan jalannya, Simon berkata apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, ini perkataan mengatakan bahwa saya sudah bekerja keras loh, tapi tidak membuahkan hasil. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini tampak sekali ketaatan Simon kepada Tuhan Yesus, kepada perintah Tuhan. Dia mau melakukannya tanpa banyak pertanyaan. Ya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan penuh ketaatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Simon dengan penuh ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya untuk menebarkan jala kembali, kita bisa melihat bahwa dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kita bisa melihat bagaimana hasil yang didapatkan Simon. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Simon beroleh berkat Tuhan dari ketaatannya, dan bukan hanya untuk dirinya, dia berbagi kepada teman-temannya, memohon bantuan temannya. Artinya dia mau berbagi dari berkat yang dia terima kepada saudara-saudaranya. Sungguh taat kepada perintah Tuhan akan menjadi berkat bagi hidup kita, dan mari menyaksikannya juga, mari membagikannya juga, mari menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudaraku, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, mungkin ada dalam kecamuk berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, mari tetap taat kepada perintah Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang sudah kita doakan. Taatilah perintah Tuhan, dan dengan demikian mari kita juga merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati kita dengan menguatkan kita, memberikan kita kehidupan, meneguhkan kita ketika menghadapi pergumulan, memberikan rezeki kepada kita. Dan ketika kita sudah menikmatinya, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, berkat yang datangnya daripada Tuhan, mari saksikan, tebarkanlah juga bagi orang lain, bagikan bagi orang lain. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk taat kepada perintah Tuhan, dan juga mau berbagi berkat Tuhan bagi saudara-saudari kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kembali kepada Tuhan. Dari pujian kita, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk taat kepada perintah Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kecamuk badai kehidupan sedang kami hadapi, apakah pergumulan di tengah pekerjaan kami yang tidak mendapatkan hasil? Apakah dalam kesehatan kami ketika kami dalam keadaan sakit? Apakah ketika ada pergumulan dalam rumah tangga kami? Tuhan mengajarkan kami untuk tetap taat kepada perintah Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kami bekerja sungguh seperti untuk Tuhan. Ketika ada pergumulan dalam rumah tangga kami harus terus mengandalkan Engkau, tetap penuh kasih di tengah keluarga kami, sehingga kami boleh berdamai sejahtera di tengah keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik. Dan ketika kami dalam keadaan sakit, Engkau adalah penyembuh kami. Tuhan, tolong agar kami tetap taat kepada perintah Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menolong, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan ajarlah kami untuk dapat juga menjadi berkat Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami mendoakan semua keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, sakit penyakit apapun yang sedang diderita. Tuhan, boleh Engkau memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Terus kami mendoakan saudara-saudari kami ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Kami mendoakan yang kami kasihi, Nande Eko sendiri, kakak kami Nande Vina. Tuhan berikan pemulihan kesehatan. Biring kami, Biring Tika. Demikian juga di kami Tika, Bro Tarigan dan Evan Tarigan. Kami percaya pulih sempurna kesehatannya dalam kuasa Tuhan. Demikian juga orang tua kami Biring Evan Tuhan. Pemulihan kesehatan sempurna bagi Nande Gide, bagi Bi Tengah Evan, bagi kami Kak Ida Arianja. Mungkin semua saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkanlah, Tuhan sembuhkanlah. Dan ajar kami tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai setiap aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan kami hari ini. Tuhan tolong kami, tuntun kami mengerjakannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami percaya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dalam kuasa Tuhan, yang kami mulai di dalam nama Tuhan, memberikan rezeki, berkat yang tercurah bagi kami. Berkati semua jemaat GBKP Sitelusada juga Tuhan, sehingga tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pekerjaan, di tengah keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami setiap hari, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Engkau yang terus menolong. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan menuntun hidup kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat kepada perintah Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus memampukan kita. Saudaraku, ketika beraktivitas keluar rumah jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Ya, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.